yang panjang, mohon menghadap Baginda Raja. Kuri bersama tanah air. Burung punya sayap, sapi punya kandang, ular punya liang, laut pun punya karang. Cinta adalah tanda, doa adalah air. Kuri besarkan bersama tanah air. Kuri besarkan bersama tanah air. Tanah air. FNI pemersatu bangsa dan abang bagi keluarga Indonesia. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup. Aku punya mata, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Gregory Pincus, seorang ahli biologi Amerika yang berperan penting dalam pengembangan pil kontrasepsi. Enovit, pil pertama pencegah kehamilan, merupakan pendobrak metode kelahiran yang rumit di tahun 1950-an. Sebelum ada perkembangan pil, kontrasepsi yang paling dianjurkan oleh para ahli adalah diafragm, aman dan dipercaya, tapi kenyataannya mayoritas kaum wanita enggan menggunakannya. Kunci penemuan sudah ditemukan sejak tahun 1937.
A.W. Makepeace, J.L. Weinstein, dan M.H. Friedman menunjukkan suntikan progesteron. Penyuntikan melalui kulit tidak menarik untuk pencegahan kehamilan. Saat itu merupakan bahan kimia yang mahal harganya. Dr. John Rock, seorang ahli ekologi yang atas anjuran Pincus melakukan percobaan, menunjukkan bahwa progesteron yang ditelan dapat mencegah pembuahan pada wanita. Pincus merasa yakin berada di atas jalur yang tepat. Dia sadar ada bagian lain yang secara kimia dengan progesteron tanpa merugikan. Pincus mencoba bahan-bahan kimia yang diterimanya, salah satunya norethienodrel buatan J.D. Shirley ternyata efektif. Norethienodrel itu masih bisa lebih efektif jika ditambah dengan sedikit campuran kimia yang disebut mestronol. Kombinasi obat inilah dilempar ke pasar oleh J.D. Shirley yang disebut Enofit. April 1956, Pincus melakukan percobaan pil besar-besaran. Dalam 9 bulan percobaannya, menunjukkan betapa hebatnya pil kontrasepsi yang ditelan. Gregory Pincus mengabdikan segenap waktu dan usahanya dalam perjuangan penelitian kontrasepsi melalui mulut. Pincus memperoleh banyak penghargaan atas hasil karya ilmiahnya. Dalam penemuan pil kontrasepsi mendapat hadiah Nobel. Pincus meninggal dunia di Boston tahun 1967. Berislamlah secara kafah, berjihadlah yang sebenarnya. Berislamlah secara kafah, berjihadlah yang sebenarnya. Jika kau bertanya Islam itu apa dan berislam itu harus bagaimana, cari semua jawaban pada pusatnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Inilah Islam, agama rahmatan bil alamin, yang dibawa oleh penghulunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir pembawa risalah dari Tuhannya, yang ditujukan pada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang beriman dan bertakwa. Lalu kamu itu mau kerja apa? Zaman sekarang itu sulit loh cari pekerjaan, Dila. Lalu kamu itu mau kerja apa? Yang pendidikannya cuma pas-pasan. Tapi Dila kan gak tega, Bu, melihat ibu setiap hari kerja. Kamu tuh jangan mencemaskan ibu seperti ini, toh. Saya teh bingung harus ngomong apa sama Bapak dan harus berkata apa, Pak. Ya katakan saja atuh. Begitu saja kok repot. Aku ini kan bapakmu. Katakan apa saja yang ingin kamu katakan. Bantuan apa? Mentua angan lah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pencinta program Permata Hatiku, khusus di episode Mengukir Hari Esok, senang sekali hamba Yuliza Mugihartika bisa bersua kembali bersama Anda pada kali ini. Apa kabar pemirsa semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan berdoa semoga kita selalu dilimpahkan rahmat, limpahan ridho hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh rahmat nikmat, penuh rahmat semangat, dan penuh rahmat kesehatan. Dan untuk Anda pemirsa yang mungkin kali ini kurang beruntung nasibnya, kami pun mendoakan supaya Allah segera bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah kita sehingga terselesaikan semua dengan penuh damai. Dan bagi Anda yang kali ini mungkin dalam keadaan sakit, ada di rumah sakit, kami pun berdoa agar segera disembuhkan dan Allah bisa mengangkat seluruh penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, memasuki episode kedua dalam Mengukir Hari Esok di program Permata Hatiku kali ini, kisahnya semakin seru untuk kita simak. Bagaimana bila
yang hari itu sebenarnya sangat beruntung pemirsa, mendapatkan tawaran pekerjaan dari sahabatnya Wulan, yaitu bekerja di pabrik. Nah, tetapi mengapa tawaran ini ditolak oleh ibunya Dila? Mengapa ibunya Dila masih khawatir dan belum yakin bahwa Dila bisa bekerja di sana? Ada apakah pemirsa? Apa yang dipikirkan oleh Ibu Emi? Ada apakah itu pemirsa? Tentu masih penuh tanda tanya. Saya pun belum tahu. Nah, lalu bagaimana juga dengan Toko Panca? Anaknya Pak Barun ini sudah mulai berubah sikapnya. Banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri Panca. Lalu mengapa Panca berubah dari watak-watak sebelumnya? Ini juga merupakan tanda tanya. Nah pemirsa, daripada kita sering bertanya-tanya, bingung dengan jawaban ini semua, untuk menemukan jawaban itu semua, sebaiknya mari sama-sama kita menyaksikan program Permata Hatiku dalam Mengukir Hari Esok, dan selamat menyaksikan. Tadi kok ibu makannya cuma sedikit sih? Kenapa, Bu? Iya, nggak apa-apa kok. Maaf, Bu. Tapi ada apa sih, Bu? Kok pulang kerja nampaknya nggak seperti biasanya? Ada masalah di tempat kerja ya, Bu? Atau ibu sedang memikirkan apa yang Dila katakan tadi? Nggak ada. Di tempat kerja ibu itu baik-baik aja kok. Ya mungkin karena ibu kecapean aja. Kalau ibu kecapean kan biasanya ibu langsung tidur sebentar, atau enggak minta Dila pijitin. Tapi ini kan enggak, Bu. Sepertinya ada yang ibu pikirin yang membuat hati ibu enggak tenang. Kamu Dila, jadi dari tadi itu kamu memperhatikan ibu ya? Ya iya, Bu. Dila kan khawatir kalau ibu ada masalah, atau kalau ibu memikirkan apa yang Dila katakan tadi pagi soal Dila mau kerja, Bu. Tadi pagi? Iya, Bu. Aduh, soal apa ya? Itu loh, Bu, yang soal Dila mau kerja. Jangan-jangan karena ibu memikirkan hal ini, makanya ibu jadi seperti ini sekarang. Ibu sendiri juga Ya sudahlah, Bu. Dila ndak apa-apa kok, Bu. Kalau memang ibu ndak mengizinkan Dila untuk bekerja, Dila nurut apa kata ibu saja. Iya, ibu bukan melarang untuk bekerja. Ibu kan cuma mau tanya, kamu itu mau kerja apa? Karena mencari kerja di kota besar ini kan sulit. Kalau cuma punya pendidikan pas-pasan. Iya, Bu. Dila sangat menyadari kok, Bu. Sadar sesadar-sadarnya bahwa ilmu dan pengetahuan yang Dila punya itu sangat terbatas. Ya habisnya SMA saja Dila ndak tamat. Ibu nggak tega kalau kamu kerja di pabrik, Dila. Kerja di pabrik itu kan ya begitu. Ibu kurang sreg kalau kamu kerja di sana. Maaf ya, Bu. Tapi tawaran yang datang itu ya baru dari pabrik, Bu. Itu juga karena Wulan yang meminta Dila. Dan karena kebetulan Wulan diminta oleh bosnya untuk mencarikan tenaga di bagian pengepakan, Bu. Apa teman yang lain tuh nggak ada? Maksud ibu tuh di kampung sini itu kan udah banyak yang kerja, Dila. Belum ada, Bu. Lagian Dila juga belum ketemu dengan mereka. Ibu itu pengen kamu bisa kerja, tapi mandiri. Maksud ibu tuh kerja di rumah, jadi nggak keluar rumah. Ya, maksud ibu itu wirausaha. Kamu itu kan bisa bikin mainan seperti gantungan kunci gitu loh, dan lain-lain. Ya, misalnya dompet yang kecil itu buat koin itu loh. Atau kamu juga bisa memanfaatkan barang bekas seperti bungkus permen, bungkus kopi, dan bungkus deterjen dan lain-lainnya. Ya bisa, tapi kenapa, Nak? Dicoba dulu dong. Itu kan ada bahan-bahan bekas di kardus. Daripada numpuk jadi sarang tikus, kan bisa dimanfaatkan. Apalagi mesin jahit yang dibelikan bapak kamu, itu kan bisa kamu gunakan, Dila.
Masih bagus loh. Kenapa nak? Kamu tuh nggak mau pakai mesin jahit itu? Bukan Bu, bukan nggak mau. Tapi Dila kalau... Kamu kalau pakai mesin itu ingat bapakmu, gitu ya? Iya Bu. Ya bukan kamu saja Dila, ibu juga. Tapi kalau kita selalu mengingat kenangan lama, kita nggak akan bisa bergerak Dila. Sedih sebagai manusia, dan itu sudah menjadi kelengkapan manusia Dila. Tapi kita juga kan dilarang larut dalam kesedihan Dila. Tapi Dila masih belum bisa Bu. Ya harus bisa nak. Kita harus bisa melawan pengaruh setan yang selalu menghambat niat kebaikan kita. Karena larut dalam kesedihan itu adalah perbuatan setan. Karena itu akan membuat kita malas. Kita jadi selalu menyalahkan Allah. Padahal itu kan sudah menjadi kehendak dan takdir Allah bahwa semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Tapi Kamu itu harus berani mencoba Dila. Bapak kamu itu membeli mesin jahitnya untuk kamu. Seolah dia merasa bahwa sudah tidak lama lagi dia tidak bersama kita Dila. Dengan kamu pakai mesin itu seolah kita bersama dia. Dan berarti kita juga bisa memanfaatkan apa yang sudah dipercayakan sama almarhum. Semoga dengan kamu mempergunakannya ada amal yang akan mengalir ke almarhum. ya Allah, jadi Dila selama ini sudah menyanyiakan amanah Bapak. Walaupun tidak sempat terucapkan amanah itu. Iya, sementara yang namanya amanah itu wajib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan pertanggungan jawab dari amanah tersebut. Iya Bu, Dila akan coba Bu. Itu kan lebih baik daripada kamu kesana kesini mencari pekerjaan, ongkos keluar banyak, atau menunggu orang yang mengajak kerja. Allah itu kan sudah memberikan kita akal yang harus dimanfaatkan. Tergantung dari kita mau tidak memanfaatkannya. Karena itu adalah karunia dan rahmat dari Allah pada kita Dila. Iya Bu. Ya sudah, bismillah, usaha sendiri. Iya Bu, insya Allah Dila akan mencoba untuk usaha sendiri dengan memanfaatkan barang-barang bekas Bu, sehingga tidak memerlukan modal yang banyak. Dila, dengan kamu melakukan dan berbuat untuk memanfaatkan barang bekas dan didaur ulang secara tidak langsung, berarti kamu sudah membantu pemerintah untuk mengatasi penumpukan sampah. Tempat penampungan itu kan sudah over Dila. Oh ya Bu, kalau Ibu tidak memikirkan apa yang Dila katakan tadi pagi, kok nampaknya Ibu masih sedang memikirkan sesuatu? Itu bukan urusan Ibu nak. Bukan masalah kerjaan kan Bu? Alhamdulillah, tempat kerja Ibu baik-baik aja kok. Gak ada masalah apa-apa. Ibu udah ngantuk. Ibu istirahat dulu ya. Ya sudah, Bu istirahat saja. Yang beriman dan bertakwa, yang beriman dan bertakwa. Besok masuk jam berapa? Besok masih shift 2. Oh, ya udah ya, kita ketemu ya. Iya kan ya, Bu? Iya. Lan. Ya, Desi, kamu di bangku Sonya. sekarang. Iya. Soalnya di mana? Di ruangannya. Kasih. Masuk. Si pengantin
sudah datang, Bulan? Kebetulan sudah Ibu, mereka sudah pada masuk ruangan. Kamu pulang bareng siapa? Biasa Ibu, bareng Lia dan Ida. Kalau begitu malam ini kamu pulang aja bareng Ibu. Kebetulan Ibu sendiri dan pakai mobil. Bagaimana kalau Lia dan Ida ikut serta Ibu? Nggak usah. Ibu tuh hanya ingin kamu ikut saya. Ngapain juga kamu harus ngajak teman-teman? Manja lah nanti mereka. Dan lagian, saya ingin kita ngobrol empat mata. Dengan saya? Iya. Kalau begitu saya bilang dulu sama Lia dan Ida ya Ibu. Nggak usah. Kenapa Ibu? Ya ngapain kamu bilang-bilang? Maaf Ibu. Sekarang kamu tunggu saya di parkiran mobil, dekat mobil saya. Dan ingat, nggak usah ngomong sama siapa-siapa. Apalagi ngajak teman kamu, kalau kamu pulang bareng saya, ya? Ya, baik Bu. Maaf. Nggak usah di situ deh. Kamu tunggu saya di depan jalan pabrik situ aja ya. Ya Ibu. Terima kasih Tuis. Angin apa ya? Tiba-tiba mobilnya Bu Sonya boleh tumbangi Wulan yang hanya seorang buruh rendahan. Padahal selama ini kan Bu Sonya sangat tidak mau berbaur dengan buruh-buruh. Sifatnya yang sok dan sombong sehingga membuat jarak atasan dan bawahan. Tapi kenapa malam ini jadi aneh ya? Wulan yang numpang, apa Bu Sonya yang nyuruh? Wah, pasti ada sesuatunya. Oke, saya harus tahu. Jahitnya udah dibersihkan? Sudah Bu, tadi pagi sudah Dila kasih minyak dan masih lancar. Almarhum bapakmu itu pasti senang kalau mesin itu dimanfaatkan, Dila. Mesin itu kan dibeli buat kamu. Allah itu kan sudah memberi keahlian, kepintaran dan keterampilan bagi masing-masing hambanya, Nak. Ya, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan keterampilan itu, ya kan? Iya, betul juga Bu. Dan dalam keadaan sulit, kita masih bisa bernafas. Ya, ini mungkin tujuan Bapak ya Bu. Makanya, sayang sekali kan kalau disia-siakan. Al-mubadzirun ikhwanu syaiton. Membuat sesuatu menjadi mubazir sama juga berteman dengan setan, Dila. Ya, kalau dimanfaatkan kan bukan cuma pembelinya yang senang, kita yang memanfaatkan itu juga dapat manfaat. Jadi sudah mengurus rumah, kamu kan bisa iseng-iseng pakai mesin jahit itu, ya kan? Iya Bu, berarti dulu Bapak membeli mesin itu dengan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit ya Bu. Kan waktu itu buat makan saja kita sulit Bu. Ya iya, bapakmu itu ulet, Dila, tabah, rajin ibadah, dan suka menolong orang walaupun dalam keadaan sempit apapun. Pernah ya, waktu kamu masih kecil, ibu itu kan cuma punya beras seliter-liternya. Tiba-tiba ada tetangga yang meminjam beras itu. Tanpa pikir panjang lagi, bapakmu masih bahkan gak usah minjem, dengan ikhlas dia memberikannya, Dila. Terus bagaimana waktu itu Dila dan Ibu masak, tapi berasnya harus dikasih ke orang? Ya waktu itu sih Ibu protes, dan Bapak
mau bilang jangan khawatir. Kita nggak punya beras, tapi kita masih punya Allah dan Rasulnya yang lebih dari liter beras, Dila. Subhanallah. Semoga Dila bisa menjadi anak yang soleh ya Bu, supaya bisa meneruskan apa yang sudah diajarkan Bapak sama Dila. Ya Allah, semoga Dila bisa meneruskan apa yang sudah dirintis Bapak. Kakakmu itu memang urat menghadapi tantangan hidup ini, Dila. Ibu tahu kalau kakakmu itu nggak pernah mengeluh kalau dalam sesulit apapun. Tetap tegar, istiqomah sampai di akhir hayatnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, beri cahaya pada kuburnya, dan memberikan derajat yang tinggi di sisinya, Dila. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak berjuang untuk hidup dan menghidupi keluarga. Tapi kenapa ya Bu, Allah begitu cepat memanggilnya? Kalau saja Bapak masih hidup, pasti Dila akan banyak belajar dari Bapak. Manusia punya rencana, tapi Allah juga punya rencana lain, Dila. Itu hanya bisa dibaca bagi orang yang benar-benar bisa mengkajinya, Dila. Mempelajari apa yang tersirat dan tersurat dalam kitab suci Al-Quran Karim. Iya Bu, Dila semakin tahu, dan insya Allah Dila akan semakin paham bagaimana menjalani hidup dan kehidupan ini di zaman yang semakin modern dan semakin canggih, dan juga di zaman dimana sudah banyak orang semakin banyak mengesampingkan rambu-rambu agama dan kebenaran, Bu. Itulah, nah, di zaman yang tidak kita ke zaman itu apa namanya? Kalau kita tidak hati-hati, tidak punya pegangan dan pedoman akidah dan iman yang kuat, kita nggak akan selamat dunia akhirat, Dila. Jangan sampai kita berhenti untuk bergerak. Sedikit lambat aja, kita akan tergerus dan matilah kita. Nah, untuk menghindari itu, cobalah kamu berdikari, mengolah apa yang sudah diberikan Allah kepada kamu, Dila. Kalau kamu tekun, tabah, sabar, dan insya Allah akan berkembang. Insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho, kamu akan selamat dunia akhirat, Mak. Iya, insya Allah Bu, Dila akan coba. Tapi mohon bantu doa dan restunya ya Bu. Insya Allah doa ibu menyertaimu untuk melakukan yang baik, Nak. Asal kamu tekun dan sabar. Oh iya, Dila, itu loh di bawah bantal ada uang 50.000. Ya, barangkali kamu mau beli benang atau apa, ya? Terima kasih Bu. Nah, ya udah, ibu berangkat dulu ya, udah siang mau ke pasar. Ya Bu, tapi nanti ntar siang Dila mau ke pasar mau belanja. Oh, ya nggak apa-apa, nanti kuncinya kamu titipin aja di rumah Pak Amir ya, sebelah, nanti kunci aja. Udah ya? Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang beriman dan bertakwa, yang beriman dan bertakwa. Benar juga apa yang dikatakan Ibu. Kenapa mesin jahit pembelian Bapak almarhum udah aku manfaatkan ya? Sudah setahun lebih mesin jahit itu nongkrong di pojok ruang tamu, berdebu dan tidak terawat, bahkan tidak pernah dicolek sedikit pun. Iya, aku tidak boleh menyia-nyiakan perjuangan Bapak untuk membeli mesin jahit itu. Aku harus bisa memanfaatkannya. Ya, mudahan saja bisa memberikan hasil untuk Bapak almarhum dan khususnya untuk Ibu dan aku. Tapi aku mau buat apa ya?
aku. Iya, aku dari pasar. Belanja? Iya. Gimana nih, aku seriusan nih mau ngajakin kamu kerja. Aku sekarang udah deket loh sama atasan aku. Maaf ya Wulan, tapi sekarang aku belum bisa kasih jawaban yang pasti. Aduh Dil, masa iya kamu mau nolak penawaran kerja? Zaman sekarang orang nyari kerjaan itu susah, nggak dapat. Apa iya kamu rela kalau lowongan itu bakal ditempatin orang lain? Sudah Lan, aku masih ingin menemani ibu di rumah. Ah, kuno. Kalau ibumu tahu upamu gede, pasti ibumu akan senang. Lagian, zaman sekarang kamu pakai minta izin sama orang tua, apalagi minta restu sama orang tua. Kalau begitu ada kesempatan, ambillah. Itu kan juga untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Tapi bagaimana ya Lan? Aku tidak bisa seperti itu. Aku tidak mau kalau belum mendapatkan izin dari ibuku. Ah, kamu ini pelin-pelan. Ya pasti kenapa sih dia? Kan ini juga untuk masa depan kamu. Kamu mau begini terus? Ya enggak lah Lan. Ya udah, kenapa harus mikirnya lama-lama? Udah, saya ini ikut yuk ke pabrik. Di rumah tidak ada orang Lan. Aku harus pulang buru-buru. Ah, kamu ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, program Permata Hatiku dalam mengukir hari esok ini kisahnya semakin menarik untuk kita simak. Kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak sekali kelebihan-kelebihan untuk makhluknya yang bernama manusia. Kelebihan, kecerdasan, keterampilan, dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana kita sebagai umatnya untuk memanfaatkan keahlian-keahlian dan keterampilan ini. Nah, tentulah itu semua membutuhkan perjuangan yang tidak boleh menyerah agar kita bisa mencapai segala sesuatu impian kita agar terwujud dengan nyata. Nah, pemirsa, lalu kalau kita hubungkan dengan Dila, tokoh dalam sinetron ini, apa yang akan dilakukan oleh remaja seperti Dila tersebut? Apa kerajinan yang akan ia buat dengan mesin jahit ini? Wah, saya juga masih belum tahu pemirsa. Lalu bagaimana juga pemirsa dengan Wulan sahabatnya Dila? Mengapa Wulan sangat antusias sekali ingin mengajak Dila bekerja di pabriknya? Bagaimana juga dengan Pak Rahmat? Begitu mengetahui Wulan diajak naik mobil busunya. Ada apa? Kalau bukan ada udang di balik batu. Untuk menemukan jawaban-jawaban itu semua, tentunya selalu setialah menyaksikan program Permata Hatiku dalam episode Mengukir Hari Esok untuk esok hari di jam dan waktu yang sama. Dan bagi pemirsa juga kami berharap bila Anda ada kritik dan saran yang membangun untuk program ini, silakan Anda memberikan kritik dan sarannya di Twitter TVRI, Facebook TVRI, dan juga bisa melayangkan surat ke TVRI Nasional Jakarta, Jalan Gerbang Pemuda Jakarta Pusat. Tentunya kritik saran yang membangun ini akan sangat kami hargai. Baik pemirsa, saya Yuliza Mugihartika mohon undur diri, mohon maaf bila ada hilaf dan salah. Sebagai manusia tentulah saya tak akan pernah luput dari hilaf dan salah, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin aja ada perubahan, sedangkan kita ini manusia, Mas. Iya, aku ngerti, aku paham. Semua ada perubahan, kendaraan juga ada perubahan. Tarif tol naik, BBM naik. Aku juga sudah berusaha dan berjuang terus. Tapi keputusan tetap di tangan mereka. Itulah masyarakat kita, Man. Sudah rugi ngomongnya teh untung. Ibarat orang tabrakan, sudah patah kaki, patah tangan, patah leher, ngomongnya teh untung. Tapi nggak usah dibahas lah. Untung cuma macet. Coba kalau jalanan ini ditutup total, bisa-bisa kamu nungguin di sini sampai pagi.